teori keadilan Mill itu berarti kita bicara teori keadilan dari mazhab utilitarian, mazhab atau perspektif ya. Apa keadilan itu? Siapa namanya Mill ini mulai bertanya-tanya, apa sih keadilan gitu? Nah, bagaimana mewujudkan keadilan? Bagaimana merealisasi keadilan? Maka terlebih dahulu saya mengajak Anda semua untuk juga ikut mendefinisikan keadilan versi dari Mill. Ya, kaum utilitarian ya cenderung berada di antara para pemikir atau para filsuf yang tidak melihat perbedaan antara keadilan dan moralitas. Ini saya langsung membuat statement bahwa kaum utilitarian ketika bicara tentang keadilan, mereka tidak melihat adanya perbedaan antara keadilan dan moralitas. Karena apa? Karena utilitarian di sini melihat keadilan sebagai bagian dari moralitas. Nah, lalu mereka juga mengatakan bahwa moralitas itu adalah sebagai prioritas tertinggi dari masalah moral lainnya. Statementnya sangat indah. Ya, jadi orang yang tidak bermoral itu identik dengan orang yang tidak pernah memikirkan tentang keadilan. Ya. Lalu secara khusus sebenarnya konkretnya seperti apa gitu ya ketika kita bicara mazhab utilitarian ini. Singkatnya secara khusus orang utilitarian itu selalu berpikir bahwa kita harus mempromosikan kebaikan. Ya, mereka bilang kita harus mempromosikan kebaikan. Kebaikan itu identik dengan hal-hal yang bernilai dan bersangkut paut dengan moral. Baik, orang berperilaku baik, bertindak baik, bersikap baik, maka kita klaim orang itu bermoral. Kalau orang itu tidak atau melanggar hukum, tidak manusiawi, orang itu biadab, orang itu kejam, tidak mau berbagi, maka orang itu dianggap tidak bermoral. Jadi klaimnya adalah pada nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama, yang dirumuskan dalam norma atau nilai-nilai. Ya, jadi kalau Anda semua di kelas ini ingin mempromosikan kebaikan, ya, dengan kata lain ingin mempromosikan tentang keadilan, Anda ingin berbagi dengan orang-orang miskin, ya, ingin menolong orang-orang yang tidak mampu, maka dalam perspektif Mill, maka Anda adalah sudah penganut filsafat utilitarian. Menurut Mill juga dia bilang kebaikan itu dapat ditemukan dalam suatu kebaikan yang lain. Ya, misalnya Anda awalnya ingin menolong orang yang nggak mampu, orang itu butuh uang, Anda kasih uang 100.000. Nah, orang itu bahagia. Nah, bahagia itu akan berkembang menjadi kesejahteraan. Kesejahteraan akhirnya berkembang menjadi kepuasan. Jadi, kata John Stuart Mill bahwa banyak dampak yang akan diperoleh, yang akan dirasakan oleh orang ketika orang sudah mulai berpikir tentang kebaikan. Poinnya di situ. Ya, jadi kalau Anda sudah berniat baik, itu punya efek. Yaitu apa? Anda bisa membahagiakan orang. Nah, kalau Anda bisa membahagiakan orang, orang itu nanti akan punya orang berpikir bahwa dia akan bisa mencapai kesejahteraan. Kalau sudah dikasih uang kan dia bisa sejahtera, bahagia. Nah, maka dia akhirnya menjadi terpuaskan. Jadi John Stuart Mill, ya, JSN, bisa singkat JSN. JSN dia percaya bahwa yang bisa melahirkan keadilan itu adalah dari tindakan atau pikiran baik, kebaikan. Ini selalu berkaitan dengan nilai-nilai tertinggi. Nilai-nilai tertinggi adalah nilai-nilai yang terkait dengan moral. Moral, yang bermoral itu orang yang baik, yang memikirkan kebaikan, seperti itu. Nah, dari situ kemudian gagasan keadilan utilitarian ini menghubungkan moralitas dengan aspek hukum, ya, lalu menghubungkannya dengan distribusi ekonomi, lalu menghubungkannya dengan politik. Jadi moral di awal itu lalu dikaitkan dengan
Hukum dikaitkan dengan ekonomi, dikaitkan dengan politik. Karena menurut John Stuart Mill bahwa prinsip ekonomi dan politik yang akan digunakan oleh para utilitarian itu selalu berkaitan dengan aspek penerimaan, menerima. Ya. Jadi prinsip ekonomi, politik, dan hukum ini nanti akan mendorong para utilitarian untuk menerima apa yang ada dan dilakukan oleh masyarakat. Termasuk kalau kita menemukan sistem ekonomi yang misalnya sistem ekonomi pasar bebas, laissez-faire, atau sistem ekonomi yang mengandalkan pada kekuatan negara, statisme, atau ekonomi pasar bebas dan sebagainya, maka kita harus melihat apa dampak dari sistem ekonomi itu terhadap keadilan. Apa yang dihasilkan dari praktek-praktek sistem ekonomi dari suatu negara itu terhadap sistem keadilan. Apakah sistem ekonomi yang dibuat oleh pemerintah itu bisa membuat rakyatnya bahagia? Apakah rakyat sudah bahagia itu otomatis bisa sejahtera? Dan rakyat sejahtera apakah itu sudah puas? Nah, itu yang dibayangkan dalam frame keadilan dari John Stuart Mill. Saya beri contoh misalnya seperti ini ya, contoh keadilan dari perspektif utilitarian. Nanti Anda mungkin juga bisa memberi contoh yang lain ya, terkait dengan ujian tengah semester ya. Misalnya orang utilitarian itu sering menganjurkan kesejahteraan sosial. Orang utilitarian itu senangnya dengan kata-kata kesejahteraan sosial. Ya, kesejahteraan sosial. Itu kata kuncinya. Kesejahteraan sosial bagi orang-orang utilitarian ini adalah kesejahteraan untuk semua orang. Jadi kesejahteraan untuk semua orang ini adalah dianggap sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan semua orang ini sudah memuat kepentingan moral. Jadi kesejahteraan sosial itu sudah memuat kepentingan moral. Dan kesejahteraan sosial itu merupakan cara yang baik yang bisa untuk memastikan bahwa semua orang akan berkembang seminimal mungkin menuju kebahagiaan. Gampang ya kalau dalam omongannya si utilitarian gampang. Kalau orang sudah berpikir kesejahteraan, maka itu adalah langkah minimal untuk membahagiakan sebagian besar orang. Kalau orang sudah mulai berpikir begitu semua, maka orang-orang sudah bisa merasakan keadilan. Jadi kata kuncinya adalah di satu, kesejahteraan, kedua, di kebahagiaan. Ini semua adalah keadilan. Jadi Anda bisa bisa menguraikan ya kalau dalam ujian ya. Jadi keadilan itu sebenarnya apa dalam perspektif utilitarian? Ya keadilan itu ya kalau orang sudah mulai bisa berpikir tentang kebaikan bersama, kebaikan rakyat banyak, kebaikan untuk sebagian besar orang. Karena kebaikan itu nanti bisa akan melahirkan efek-efek yang lain, ya, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kepuasan seperti itu. Nah, yang lebih penting di sini saya menyampaikan apa yang ditulis oleh John Stuart Mill ya, bahwa utilitarian ini menganjurkan pada perdagangan bebas. Ini yang menarik. Ada filsafat politik yang tersembunyi di balik filsafat politik utilitarian yang agung dan moralistik. Anda harus bertanya, kenapa filsafat utilitarian ini menempatkan atau menganjurkan perdagangan bebas? Ini kan menarik. Katanya utilitarian, kok menganjurkannya perdagangan bebas? Bukannya perdagangan bebas itu identik dengan liberalisme, gitu ya. Yang menarik dari John Stuart Mill, perdebatan filsafatnya itu terungkap di sini. Dia menganjurkan perdagangan bebas. Sebelum saya menjelaskan, apa ada yang mau berargumentasi? Jadi bagaimana turunannya dari utilitarian? Ternyata teorinya John Stuart Mill berfokus di perdagangan bebas.
pasarnya sangat bebas, nggak bisa dikendalikan oleh negara dan tidak boleh negara itu melakukan atau membuat regulasi-regulasi yang mengikat pasar. Oke, John Stuart Mill, ini awal-awal abad 19 ya, sudah ada bisa bayangkan. Dia sudah membuat ini. Apa hubungannya keadilan dengan perdagangan bebas? Kata John Stuart Mill, perdagangan bebas itu berarti nanti akan menghargai, tadi Anda sudah bisa kualitas hidup. Kalau semua orang menjadi aktor dalam perdagangan bebas, kalau sebagian besar orang sudah menjadi aktor dalam sistem perdagangan bebas, maka otomatis kita akan menghargai kerja-kerja keras seperti itu. Di sini ada apa di sini? Ada kompetisi. Jadi antar kompetitor itu pasti akan bekerja lebih keras untuk melahirkan apa? Melahirkan keuntungan. Sekaligus tadi Anda sudah bilang, meningkatkan kualitas hidup sama Anda menghasilkan inovasi, kemajuan, yang penyempurnaan produk dan sebagainya. Jadi yang pertama, kenapa John Stuart Mill bilang untuk mewujudkan keadilan kita harus fokus pada kegiatan perdagangan bebas karena satu, dia memberikan apresiasi penghargaan terhadap kerja-kerja keras dari setiap individu, dari setiap orang. Ya, dia menganjurkan itu. Yang kedua, ya benar, sehingga dia jadi produktif. Ya, Anda sudah kesini sebenarnya. Terus yang kedua, kenapa John Stuart Mill menganjurkan adanya perdagangan bebas? Karena dia bilang perdagangan bebas itu memungkinkan teraktualisasinya kebebasan individu. Tetap di sini inovasi. Tetap di sini kuncinya produktivitas. Jadi perdagangan bebas itu akan menstimulasi, akan mendorong, mengendorse orang untuk bisa mempraktekkan kebebasannya. Kan, lu mau dagang apa aja boleh. Ya, asal tidak dagang narkoba gitu ya, sama sistemnya saat itu seperti itu. Asal tidak merusak moral. Kalau moralnya sudah dirusak, orang tidak akan bahagia. Nah seperti itu kan. Jadi perdagangan bebas di sini itu bingkainya sangat luas, frameworknya sangat luas, tapi fokus di sini. Kita ambil substansi atau filsafat dari perdagangan bebas. Satu, penghargaan kerja-kerja individu sehingga individu semakin produktif. Yang kedua, bahwa kita bisa melihat bagaimana seorang individu, orang-orang itu bisa mengaktualisasikan, bisa memaknai kebebasan itu untuk berkarya. Sama sih, orang jadi produktif. Yang ketiga, kebebasan itu cenderung bisa menghasilkan lebih banyak kemakmuran. Ya, kebebasan itu bisa lebih banyak menghasilkan kemakmuran. Ya, memang kemakmuran. Bahkan orang bisa lebih sejahtera gitu ya. Nah di sini satu produktif, ya. Kedua orang bisa mengembangkan semua potensinya sehingga dia bisa melahirkan inovasi-inovasi teknologi dan sebagainya. Dan itu pada akhirnya dia bisa menghasilkan kehidupan yang makmur. Dia bisa menciptakan kemakmuran untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu di sini kita bisa melihat sebenarnya John Stuart Mill bukan utilitarian loh. John Stuart Mill itu libertarian, tapi dia berada dibungkus atau pemikirannya dibungkus dalam kedok utilitarian, ya. Supaya ini bagi kritisi itu bilang, ini cuma kedok ini John Stuart Mill gitu loh ya. Ya, tapi dia banyak diseret ke filsafat libertarian. Karena ini gara-gara ini kan sangat-sangat liberal, ya, individu harus dijamin kebebasannya, individu harus produktif. Ini kan buruk ini ya. Tapi karena dia mengambil filsafat Kant, ya, tentang moral ya, dia menggunakan pembenar itu, ya, dari Immanuel Kant tentang moral. Ya, jadi teorinya John Stuart Mill tentang utilitarian ini juga sebenarnya yang kedok aja, yaitu menurut beberapa teoretisi dan menurut saya juga kedok aja, karena bagi dia bahwa ini adalah cara terpenting yang bisa dilakukan gitu ya untuk menciptakan keadilan. Ingat, di dalam konteksnya John Stuart Mill, keadilan itu identik dengan
cara orang bisa memperoleh kebahagiaan. Kalau orang sudah bahagia, Anda bisa sejahtera. Kalau Anda sejahtera, berarti ya Anda sudah berada dalam posisi tertinggi dari kehidupan ini. Ya kan? Ini kan terjadi sampai sekarang. Orang meskipun nggak makan, ya ini ada filosofi sedikit yang agak mengganggu sekarang, bahwa di Jawa itu ada filosofi bahwa mangan nggak mangan asal ngumpul. Itu kebahagiaan. Ya, saya nggak tahu siapa yang bangun filsafat orang mangan asal ngumpul. Saya nggak tahu. Tapi itu katanya adalah filsafat Jawa. Makan tidak makan asal kumpul bersama. Artinya apa? Artinya kebahagiaan. Jadi kita bisa melihat ya bahwa apa yang dibayangkan oleh John Stuart Mill itu juga menjadi bagian dari salah satu filsafat Jawa. Ya, ngumpul nggak makan nggak apa-apa. Ya, bahagia, yang penting bahagia. Ini adalah posisi moral tertinggi. Baik, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau ada ketidakadilan, ini tadi kan keadilan. Keadilan gampang. Kita buat supaya orang berorientasi kepada nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral itu adalah nilai-nilai yang identik dengan kebaikan, pikiran-pikiran kebaikan, tindakan-tindakan kebaikan. Lalu yang dinamakan ketidakadilan lalu apa? Ya, lalu yang dinamakan ketidakadilan apa? Kalau kita bicara keadilan berarti secara logika kan ada situasi tentang ketidakadilan. Nah, yang dimaksud dengan ketidakadilan dalam perspektif utilitarian khususnya dari John Stuart Mill itu adalah apa? Di sini dia mengemukakan bahwa ketidakadilan itu berarti ada pelanggaran terhadap hak. Nah, jadi yang dibayangkan oleh John Stuart Mill tentang ketidakadilan adalah suatu situasi di mana di situ ada pelanggaran terhadap hak-hak orang, terhadap hak-hak individu. Dan ini juga bisa diidentifikasi kata dia. Oleh karena itu ketika kita bicara keadilan itu artinya pasti di situ ada situasi ketidakadilan. Ada pihak-pihak tertentu yang melanggar hak orang. Oleh karena itu di sini si Mill dia percaya ya bahwa keadilan itu adalah menyiratkan sesuatu yang sebenarnya tidak hanya benar untuk dilakukan, tetapi juga salah jika tidak dilakukan. Yang ngomongnya filsuf bulat ya, itu makanya kalau kita bicara tentang teori-teori normatif, itu kalau kita hanya membaca satu buku itu bingung karena buku yang ditulis Mill sendiri itu sebenarnya sulit ditangkap, tingkat abstraksinya sangat tinggi. Ya memang harus filsuf yang bisa memahami. Tapi jangan khawatir, kita akan ada juga sudah ada mata kuliah pendukung yaitu pemikiran politik barat dan lain-lain. Maka ketika Anda bicara atau belajar tentang teori politik keadilan, maka Anda bisa membuka buku-buku yang bicara tentang filsafat John Stuart Mill. Oke. Jadi John Stuart Mill punya poin yang lain, dia bilang kalau kita bicara tentang keadilan, maka keadilan itu menyiratkan sesuatu yang tidak hanya benar untuk dilakukan, tetapi salah jika tidak dilakukan. Benar jika dilakukan, salah jika tidak dilakukan. Nah, jadi hukumnya apa ini kan? Bingung kan? Benar untuk dilakukan, salah jika tidak dilakukan. Tetap pertimbangannya masuk ke sini, moral dan kebaikan. Ya kalau dalam hukum Islam itu namanya kalau benar dilakukan itu dapat pahala, kalau salah dia nggak dosa gitu loh. Gitu ya. Jadi agak kompleks pemahaman filsafat ini. Tapi sekali lagi di sini John Stuart Mill memberikan frame kepada kita. Dia bilang moralitas itu lebih besar nilainya daripada keadilan. Karena apa? Karena kata dia masuk akal dong kita dapat menjadi heroik
Kita bisa menjadi pahlawan ketika membantu orang, ya, memberikan bantuan, membuat orang bahagia, membuat orang tertawa, membuat orang bisa jingkrak-jingkrak. Itu menurut dia moralitas yang lebih besar daripada keadilan sendiri. Kita bisa jadi heroik, kata dia, atau kita bisa bertindak melampaui panggilan tugas kita sendiri. Ya, jadi intinya apa? Bahwa yang dibayangkan oleh John Stuart Mill bahwa keadilan itu memang cita-cita yang ingin dicapai oleh semua umat manusia dan dia adalah yang terbaik. Ya, saya kasih contoh. Ya, kenapa pemerintah itu senangnya memberi bantuan? Ya, dalam masa pandemi ini begitu banyak sekali bentuk-bentuk bantuan. Ya, mulai dari vaksin gratis, bantuan sosial tunai dan sebagainya. Ya, ngasih makan gratis, ngasih bingkisan gratis, gula gratis, semuanya gratis. Ini menurut perspektif utilitarian, ini adalah tindakan yang sangat bermoral. Ya, tindakan yang sangat bermoral karena kita bisa bertindak, berbuat sesuatu yang bisa membuat orang tertawa, membuat orang bahagia. Jadi pikiran John Stuart Mill memang sudah sehebat itu, ya. Apapun, kalau orang lagi jatuh miskin dikasih uang 10.000 sudah senangnya setengah mati, ya, bisa tertawa gitu, ya. Apalagi kalau disupport secara terus-menerus di dalam suatu sistem keadilan yang dibuat oleh negara. Jadi akan lebih menarik lagi jika aspek-aspek moralistik, tindakan-tindakan yang tujuan untuk kebaikan, untuk membuat keadilan ini dibuat dalam suatu regulasi. Nah, ini nanti yang dilanjutkan oleh si John Rawls. Nah, ceritanya seperti itu. Ya, kalau ini kan kesepakatan umum aja, ya, orang cuma dihimbau oleh Mill, setiap orang harus berpikiran tentang kebaikan, ya, karena kalau orang sudah memikirkan kebaikan, bertindak baik, berniat baik, maka itu adalah suatu tindakan yang moralistik. Dan kalau orang sudah bisa berpikiran setinggi itu, maka orang itu sudah bisa mewujudkan keadilan. Keadilan adalah situasi yang sangat ideal untuk menyelesaikan problem-problem ketidakadilan. Ketidakadilan itu disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak-hak individu. Tapi sayangnya di sini John Stuart Mill tidak merinci, tidak membuat indikator apa itu kebahagiaan. Dan pelanggaran hak itu identik dengan apa? Itu memang tidak dibahas secara detail oleh John Stuart Mill.